Oke, selamat datang semuanya. Anda mungkin pernah dengar ya istilah pembelajaran mendalam. Nah, ini bukan cuma sekedar tren loh, tapi sebuah gagasan yang, wow, bisa dibilang lagi coba mengubah wajah pendidikan kita di Indonesia. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya konsep ini? Tapi sebelum kita jauh ke sana, kita mundur dulu sedikit. Pertanyaan paling dasarnya kan gini, kenapa sih pendidikan di Indonesia ini perlu dirombak besar-besaran? Emangnya ada apa? Nah, salah satu jawabannya ada di angka ini. Coba lihat. 68 dari 81 negara. Ya, ini adalah peringkat PISA Indonesia. Angka ini jujur aja kayak semacam alarm ya. Alarm yang menunjukkan kalau ada tantangan super besar yang harus kita hadapi bareng-bareng. Oke, jadi tantangan inilah yang sering disebut para ahli sebagai krisis pembelajaran. Nah, apa sih maksudnya krisis pembelajaran itu? Yuk kita gali lebih dalam. Jadi gini, masalah utamanya itu bukan lagi soal akses, bukan soal anak-anak nggak bisa sekolah. Pertanyaannya sekarang, geser. Apa mereka beneran belajar di sekolah? Karena ya kita tahu lah ya, seringnya kan kelas itu cuma diisi ceramah satu arah dari guru. Ujiannya fokus ke hafalan, bukan pemahaman. Belum lagi guru yang bebannya berat banget sama urusan administrasi. Nah, akibatnya, yaitu banyak siswa yang datang ke sekolah tapi esensi belajarnya nggak dapat. Oke, untuk menjawab krisis tadi, hadirlah sebuah solusi, sebuah gagasan yang disebut pembelajaran mendalam. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Pembelajaran mendalam ini bukan sekedar kurikulum baru yang tinggal dihafal guru, bukan. Ini lebih ke perubahan mindset, perubahan cara berpikir. Bisa dibilang, ini filosofi baru tentang gimana sih seharusnya proses belajar mengajar itu terjadi. Dan tahu nggak yang menarik? Konsep yang kedengarannya modern ini ternyata akarnya udah ada dari dulu loh, dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau percaya kalau pendidikan itu harus nyambung, harus menyatu dengan budaya kita, bukan sesuatu yang asing dan terpisah. Jadi tujuannya itu bukan lagi cuma ngejar nilai akademis, bukan cuma biar pintar di atas kertas, tapi untuk mendidik manusia secara utuh. Lewat apa? Lewat olah pikir untuk kecerdasan, olah hati untuk etika dan perasaan, olah rasa untuk seni dan keindahan, dan olahraga untuk fisik. Lengkap banget kan? Intelektual, emosional, fisik, semuanya diasah. Oke, kedengarannya keren ya. Terus gimana cara nerapin ini semua di kelas? Nah, kuncinya ada di 3 prinsip inti berikut ini. Yap, 3 pilar inilah jantung dari pembelajaran mendalam. Pertama, berkesadaran. Maksudnya, siswa itu aktif, mereka sadar kenapa mereka belajar sesuatu. Kedua, bermakna. Jadi, apa yang dipelajari itu harus relevan, harus nyambung sama kehidupan mereka di dunia nyata. Dan yang ketiga, menggembirakan. Ini penting banget. Kelas harus jadi tempat yang positif, yang asik, dan aman buat siswa berani mencoba dan berkreasi. Tentu aja, semua perubahan besar ini pasti punya tujuan akhir kan? Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan profil lulusan yang beda dari yang dulu, dengan kompetensi yang jauh lebih lengkap. Coba kita lihat perbandingannya di sini. Dulu kita kenal ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya kan? Nah, sekarang ini diperluas jadi 8 profil lulusan. Coba deh perhatiin, ada 2 tambahan yang krusial banget, yaitu kesehatan dan komunikasi. Ini benar-benar upgrade. Tapi begini, semua konsep keren tadi, semua tujuan mulia itu nggak akan ada artinya kalau peran guru nggak ikut berubah secara fundamental. Selama ini kan sistemnya itu cenderung top-down atau dari atas ke bawah. Guru itu ibaratnya cuma pelaksana di lapangan. Mereka terima instruksi, fokusnya ngejar target administrasi, dan ruang buat kreatif atau inovasi, ya sempit banget. Posisinya ada di paling bawah piramida kebijakan. Nah, dengan pembelajaran mendalam, piramidanya dibalik, sistemnya jadi bottom up, dari bawah ke atas. Guru bukan lagi sekedar pelaksana, tapi justru jadi sumber inovasi. Merekalah yang jadi desainer pengalaman belajar bareng siswa. Merekalah yang kasih umpan balik buat perbaikan kebijakan. Jadi, guru sekarang adalah fondasinya. Ini yang kemudian meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan reflektif. Mampukah transformasi dari bawah ke atas yang dimulai dari setiap ruang kelas ini benar-benar merombak seluruh sistem pendidikan kita di Indonesia? Ini visi yang luar biasa ambisius, dan tantangannya tentu saja nggak main-main.